Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hari kiamat tentu akan terjadi, karena itu sudah menjadi kepastian yang tidak mungkin terbantahkan. Namun tidak ada yang tahu dengan pasti kapan kiamat tersebut akan terjadi. Waktu mengenai kapan kiamat ini terjadi, jangankan manusia biasa, bahkan para malaikat dan para nabi pun tidak pernah mengetahui perkara yang satu ini. Namun Allah sejatinya sudah menggambarkan terkait tanda-tanda yang akan muncul sebelum hari kiamat itu tiba. Seluruh umat manusia akan memasuki satu tahapan kehidupan yang disebut dengan akhir zaman. Tanda ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik dari bumi yang kita tinggali, ciri-cirinya juga menyangkut dengan perilaku dan tingkah laku manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah telah menceritakan tentang periode akhir zaman ini, yaitu pada akhir zaman nanti, umat Islam akan mengalami satu penyakit yang tidak akan terobati. Dan kabar buruknya, ternyata penyakit tersebut sudah mulai terasa dan muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini. Lantas apakah dua penyakit berbahaya tersebut? Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada satu penyakit yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Penyakit ini sangat berbahaya sehingga kita wajib mewaspadainya. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu al-wahan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dijelaskan dalam hadis tersebut, padahal di saat itu jumlah umat Islam sangat banyak, namun ternyata penyakit satu ini bisa membuat mereka yang banyak itu menjadi lemah dan tak berdaya. Lantas apakah sebetulnya penyakit al-wahan itu? Al-wahan adalah penyakit cinta dunia, hubbud dunya, dan takut mati, karahiyatul maut. Penyakit al-wahan ini adalah sumber dari semua kemunduran umat Islam dan perusak sendi-sendi agama. Dan hal ini bisa kita saksikan pada hari ini, betapa banyak umat Islam yang sudah terkena penyakit ini. Apa buktinya? Saat ini bisa kita lihat di seluruh platform dan media, banyak yang tergila-gila dengan dunia,
sibuk mengejar harta, tahta, popularitas, dan kemewahan. Ada yang berbangga-bangga dengan kendaraan mewah, rumah megah, dan gaya hidup yang hedon. Kecintaan terhadap dunia begitu berlebihan, sehingga lupa kehidupan akhirat yang sifatnya kekal abadi. Perilaku umat yang materialistis ini menyebabkan rusaknya agama yang berujung pada kehinaan. Dan sejak 14 abad lebih yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi penyakit ini akan menimpa umat Islam. Arti al-wahan sendiri menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia adalah melemahkan dan yang lemah. Adapun secara bahasa, al-wahan bermakna dhaif atau lemah, baik secara materi ataupun maknawi yang menimpa, apakah itu secara pribadi ataupun secara kelompok. Dalam makna yang lain, al-wahan juga berarti bahwa ia takut berhadapan dengan musuhnya. Dan secara istilah, al-wahan dalam hadis Rasulullah berarti cinta dunia dan takut mati. Sedangkan menurut pandangan tasawuf, al-wahan adalah penyakit hati di era modern yang implementasinya ada dua, yaitu cinta dunia dan takut mati. Kecintaan dan ketertarikan yang berlebihan pada dunia membuat manusia lupa akan kematian, bahkan takut pada mati. Penyakit ini bukan hanya dipengaruhi perkembangan zaman, namun juga kurangnya kesadaran dalam hati, sehingga mendorong manusianya pada keterpurukan atau kehancuran, atau lebih tepatnya krisis spiritual. Ketika Rasulullah menjawab tentang apa itu wahan, sesungguhnya beliau tidak memberikan arti kata ataupun definisi dari kata itu. Justru yang beliau sampaikan adalah indikator atau penyebab terjadinya penyakit wahan itu. Seolah beliau ingin menyampaikan bahwa terjadinya penyakit wahan ini disebabkan oleh cinta dunia dan takut pada kematian. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan di dalam ayat yang lain, Allah juga mengingatkan manusia, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, apa itu cinta dunia? Jenis penyakit inilah yang membuat umat Islam menjadi lemah sehingga tidak berdaya. Apabila seorang muslim memiliki penyakit ini, maka seketika akan lupa terhadap tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengejar nikmat dunia, manusia tidak jarang menghalalkan segala cara, seperti korupsi hingga mengedarkan narkoba. Allah sudah memberi peringatan kepada manusia agar tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan dunia, karena semuanya hanya sementara. Lalu yang kedua, apa itu takut mati? Ini adalah penyakit yang kedua, yaitu takut mati yang disebabkan oleh lemahnya iman dalam diri. Orang-orang yang takut menghadapi kematian pada dasarnya sadar bahwa mereka memiliki amal yang sedikit, sehingga takut dengan siksa kubur dan hari penghakiman. Terkait hal ini, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Namun beda halnya dengan mereka yang mengikuti hawa nafsu semata. Perilaku buruk dan maksiat sudah pasti tidak dapat dihindari. Para ulama berpendapat bahwa takut yang dimaksud terbagi ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah takut yang tidak tercela, yaitu takut mati yang sifatnya tabiat dan dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan golongan yang kedua adalah takut yang tercela, yaitu takut mati karena lemahnya iman. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah, lalu seorang Ansor mendatangi beliau.
Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian ia kembali bertanya, "Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau pun bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah sebabnya manusia akan mempersiapkan diri di setiap detik sisa hidupnya untuk bertemu dengan Allah jika sudah mengetahui bahwa ia akan berjumpa dengan Allah. Karena pasti ia akan ditanya tentang amalnya ketika di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan semua jawabannya. Itulah dua penyakit yang akan menghinggapi umat Islam sebelum datangnya hari kiamat. Penyakit ini tidak ada obatnya, kecuali kita mulai sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.